Halo Bunda, bertemu lagi dengan saya Apoteker Tristiawati. Hari ini saya akan membahas tentang suplementasi zinc ya. Sebenarnya zinc ini anak kita atau bayi kita perlu enggak sih memakai suplemen zinc? Oke, ya itu semua nanti itu tergantung dari keputusan yang mendengarkan ya, atau saya sendiri merekomendasikan dan lain-lain gitu ya. Nanti bunda-bunda sendiri yang akan memberikan kesimpulan sendiri. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari sebuah kejadian ya. Menurut WHO, sekitar 115 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, dengan sebagian besar tinggal di Afrika dan Asia. Wow, padahal Asia itu subur ya, termasuk Indonesia itu subur. Ya, kalau Afrika mungkin bisa kita bayangkan bagaimana. Ada apa sebenarnya ya di Indonesia ya, atau di Asia. Oke. Sebenarnya zinc ini sudah diteliti ya, menurut hasil penelitian, yaitu dari dari meta-analisis. Jadi meta-analisis itu penelitian derajatnya istilahnya tertinggi ya. Jadi meta-analisis itu kumpulan dari RCT randomized controlled trial dikumpulkan terus disimpulkan. Ya intinya pokoknya paling tinggi lah ya, paling bisa dipercaya gitu. Hasilnya akan saya bacakan begini ya. Zinc secara signifikan mempunyai efek positif terhadap pertumbuhan linear, terutama ketika diberikan sendirian. Maksudnya begini, zinc itu pada saat diberikan sendirian itu artinya suplementasi zinc sendirian, tidak diberikan bersama makanan lain gitu ya. Dia ternyata mempunyai efek yang bagus, yaitu pertumbuhannya linear artinya naik gitu ya, semakin lama semakin menaik. Terus intinya bagus lah buat pertumbuhannya, naik gitu ya. Dan termasuk strategi nasional untuk mengurangi stunting pada anak kurang dari 5 tahun pada negara berkembang. Itu hasil konklusinya ya, hasil kesimpulan dari meta-analisis tersebut. Yang kedua adalah penelitian, dia menggunakan metode RCT randomized controlled trial, itu pun juga tinggi ya, tingkat kepercayaan tinggi. Maksudnya gini, yang bisa saya ikuti itu model yang seperti ini ya, meta-analisis dan RCT. Oke, kuat gitu ya evidence-nya. Mengurangi resiko kematian secara umum. Jadi zinc ini mengurangi resiko kematian secara umum. Jadi umum itu entah diikuti dengan penyakit apa, infeksi, penyakit Terus yang kedua, resiko kematian akibat diare, infeksi saluran pernafasan bawah, malaria itu berkurang ya dengan adanya zinc. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan zinc ini bagus loh untuk seorang bayi, untuk mencegah stunting gitu ya. Dan untuk ini kan ada hasilnya mengurangi resiko kematian akibat diare, infeksi. Artinya apa ya, kemungkinan bisa meningkatkan sistem imun ya. Sistem imun kita kan kemarin kan sudah saya jelaskan adalah tentara-tentara yang membunuh virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Sekarang akan saya bacakan tentang manfaat zinc pada bayi secara umum. Jadi ini saya ambil dari pustaka Nutrition Pediatric ya, dari luar negeri. Dan ada sebagian yang saya cari di pustaka-pustaka lain. Oke. Begini bunyinya itu, manfaat zinc pada bayi membantu meningkatkan imun bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal, termasuk pertumbuhan otak dan tulang. Oke, makanya
eh, pada saat saya membaca buku Pediatric Nutrition Pediatric, jika defisiensi atau kekurangan zinc ya, maka akan terjadi retardasi mental. Retardasi mental itu kemungkinan kayak ya yang berkebutuhan khusus gitu ya, mungkin IQ-nya rendah gitu ya. Membantu proses penyembuhan luka ya, kemudian dapat meningkatkan nafsu makan ya. Ini mungkin ada pro dan kontra ya, tapi ternyata defisiensi zinc itu saya juga baca di Nutrition Pediatric bisa terjadi anoreksia gangguan makan, tidak mau makan istilah kasarnya gitu ya. Dan juga esensial untuk pertumbuhan dan kematangan organ seksual ya, esensial itu penting ya, jadi penting sekali. Kemudian growth retardation dan hipogonadisme pada remaja laki-laki bila terjadi kekurangan zinc ya. Oke, ini tadi ya. Jadi dan juga zinc ini ternyata bermanfaat digunakan pada penyakit gastroenteritis akut atau yang bisa kita bilang diare ya. Oke. Kemudian kenapa sih ya kok zinc ini dibahas ya? Zinc itu banyak dibahas ya, di WHO dibahas, Badan Kesehatan Dunia dibahas, di Ikatan Dokter Anak Indonesia juga dibahas ya. Karena apa? Karena konsentrasi zinc pada kolostrum awal-awal ASI keluar itu tinggi, yaitu sebesar 5,4 mg per liter. Oke, awal ya. Akan tetapi dia menurun sebesar 1,1 mg per liter pada usia 3 bulan ya. Jadi setelah 3 bulan melahirkan ini ya, ASI ini mengandung 1,1 mg per liter loh ya. Jadi kita tidak mungkin minum susu sebanyak 1 liter, jadi amat sangat kurang di usia 3 bulan. Zinc itu bisa terkandung di dalam makanan ya, makanan sehari-hari orang Indonesia sebenarnya ya, ada di Indonesia juga ya. Sumber zinc tertinggi diperoleh dari daging merah dan hati. Oke. Kemudian untuk sumber zinc yang sedang diperoleh dari daging babi dan unggas. Untuk zinc yang terendah diperoleh di ikan dan telur. Oke. Untuk sumber zinc yang terbaik adalah pada daging merah dan hati. Oke, kita tahu bagaimana seorang anak ketika ASI ya, daging merah itu alot ya, keras ya, kemungkinan masih belum bisa untuk mengunyah ya. Dan juga hati ya, bisa jadi bisa sebenarnya hati ya, tapi seorang bayi itu kan tiap hari dikasih hati terus gitu ya. Itu ya kalau secara teoritis harus bisa gitu ya, akan tetapi kalau sudah dipraktekkan ya agak susah memang ya. Daging unggas ya, ikan, telur itu masih rendah, belum mencukupi kasarannya gitu ya. Apakah di dalam nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, biji-bijian itu cukup tinggi? Iya, lumayan tinggi ya. Akan tetapi zinc pada tumbuh-tumbuhan ini, saya bilang tumbuh-tumbuhan ya karena terdiri dari biji-bijian, utuh, kacang-kacangan, kedelai, kacang ya, itu ternyata dia dihambat, zinc itu penyerapannya dihambat oleh senyawa intrinsik itu sendiri. Jadi senyawa intrinsik itu ada di dalam tumbuhan tersebut ya.
Apa senyawa di situ? Senyawa apa ya? Senyawa vitat. Ya, kita tahu vitat itu menghambat absorpsinya zinc. Istilahnya dihambat, didang-dangi ya, biar zincnya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Itu memang kelemahan dari sumber zinc pada tumbuh-tumbuhan ya. Gitu. Oke. Sekarang sebenarnya permasalahannya apa sih? Ya. Oke. Permasalahannya itu hambatan. Zinc ini sebenarnya dibutuhkannya berapa sih untuk hariannya ya? Kalau di RDE mengatakan yaitu 3 mg per hari. RDA itu seperti angka kecukupan gizi itu maksudnya ya, untuk anak bayi itu sebesar 3 mg per hari. Kecil ya, lumayan kecil. Biasanya ditambahkan di dalam susu formula atau di dalam bubur bayi ya yang difortifikasi. Maksudnya bubur bayi difortifikasi itu apa sih ya? Bubur bayi yang sudah diberikan vitamin ya, diberikan mineral gitu ya. Udah kasaran bubur bayi instan itu loh ya. Oke. Di dalamnya itu sudah ada zat besinya juga ya, apalagi tinggi ya, zat besinya ya diberikan tinggi karena untuk memenuhi kebutuhan. Nah, zat besi itu ternyata dibutuhkan tinggi ya, memang pada bayi. Akan tetapi zat besi ini ternyata juga menghambat penyerapan zinc lah gitu ya. Mungkin sudah cocok nih, sudah kebutuhan angka kecukupan gizinya 3 mg per hari di mana-mana ini ya. Ya kan, tetapi ada penghambatnya ya, belum dicek darah ya, benar enggak yang masuk nanti sekian ya. Jadi ketika kita kayak memberikan dosis atau takaran ya, biasanya kalau di dunia farmasis itu dilihat kadar dalam darahnya ya, bukan di saat masuknya berapa itu yang dipercaya gitu ya, enggak gitu ya. Oleh karena memang ada hambatan-hambatan seperti itu, saya baca di di buku-buku ataupun tadi kan hasil dari penelitian kan diberikan alone ya, diberikan sendirian ya, artinya suplemen itu tidak diberikan dengan suplemen yang lain. Artinya diberikan zinc ya zinc saja, tidak bersama dengan zat besi, tidak bersama dengan vitamin-vitamin lain ya, murni sendiri gitu. Oke, kok sukanya suplemen sih ya, kan beli kan mahal gitu ya, kok mbok ya pakai yang alami, yang makan makanan. Oke ya, makanan. Oke, kita harus melihat budaya Indonesia, budaya kita ya. Kita makan biasanya pakai nasi ya, atau dicampuri tepung kalau bayi ya. Nasi yang di blender dan lain-lain. Nasi itu juga mengandung vitat ya. Vitat ini menghambat penyerapan zinc. Oke ya, kita tahu di Indonesia budaya kita itu nasinya lebih banyak daripada ikannya. Nasinya lebih banyak dari lauk pauknya ya, nasinya seabrek, lauknya kecil. Itu bisa dibayangkan zincnya itu masuk apa enggak sih di dalam tubuh gitu loh. Oke. Nah, kalau menurut saya pribadi perlu enggak sih suplemen yang berdiri sendiri, artinya tidak bersama suplemen lain? Menurut saya perlu. Saya loh ya, kalau bunda-bunda dari penjelasan saya ini bagaimana, monggo ya, terserah ya, banyak jalan menuju Roma gitu. Saya berkesimpulan perlu penambahan suplemen berdiri sendiri dan tidak dicampur dengan yang lain, karena itu tadi ya, manfaatnya sangat banyak sekali, terutama di persinyalan otak
dia membantu. Jadi seorang bayi di bawah 2 tahun itu syaraf-syarafnya itu ya, sinyalnya itu lagi sambung menyambung gitu ya. Kalau kita lihat semakin usia dari 0, serabutnya kecil-kecil, maksudnya sambungannya kecil, semakin lama serabutnya semakin banyak dan semakin ruwet ya, yang nyambung-nyambungkan ya, intinya pen pinter gitu loh ya. Oke, baiklah, saya akhiri untuk materi yang zinc ini.